himpunan penyelesaian dari 6 log E kuadrat dikurang E kurang 6 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah, nah langkah pertama kita adalah kita samakan dulu bilang pokoknya. Jadi kita samakan dengan bentuk ini dulu. Kita baca A log Fx sama dengan A log P. Nah ini belum kita baca menurut bentuk umumnya. Maka kita rubah dulu menjadi 6 log E kuadrat kurang E kurang 6 sama dengan. Nah 1 itu 6 log 6 pangkat 1 6 gitu ya. 6 log 6. Jadi 1 kita rubah menjadi 6 log 6. Nah sekarang sudah dibaca menurut bentuk umum yang pertama, A log Fx sama dengan A log P. Berarti inilah Fx-nya, kemudian ini P-nya. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P. Berarti Fx sama dengan P. Jadi E kuadrat kurang E kurang 6 sama dengan 6. Nah sekarang kita selesaikan. E kuadrat kurang E kurang 6. Karena persamaan kuadrat, maka di sebelah kanan kita jadikan 0, dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga ini E kuadrat kurang E kurang 12 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. E kuadrat berarti X-nya ada 2. Faktornya adalah, kita tentukan faktor dari 12 yang jumlah atau selisihnya 1. Maka faktor dari 12 yang jumlah atau selisihnya 1 itu adalah 4 dengan 3. Nah kita jumlahkan 4 dengan 3 hasilnya min 1. Berarti min 4 ditambah 3. Nah inilah faktor dari E kuadrat kurang X kurang 12. Dari sini diperoleh bahwa X kurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 3. Nah untuk persamaan logaritma ini belum bisa langsung kita pakai, gitu ya. Kita harus mengujinya dulu ke Fx. Nah syarat agar X ini merupakan penyelesaian, kalau kita substitusikan ke Fx, nilainya harus besar dari 0. Nah sekarang kita uji untuk X sama dengan 4. Kita cari atau kita tentukan nilai F4. Kita tahu bahwa Fx itu tadi, Fx adalah E kuadrat kurang X kurang 6. Maka F4, 4 kuadrat kurang 4 kurang 6. Hasilnya adalah 4 kuadrat 16 dikurang 6, berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi 6. Ternyata besar dari 0. Karena besar dari 0, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Selanjutnya kita uji untuk X sama dengan min 3. Karena tadi X-nya kita peroleh 2. 4 sama min 3. Nah sekarang kita uji untuk min 3. Berarti F min 3 sama dengan, maka min 3 kuadrat dikurang min 3 dikurang 6 sama dengan, min 3 dikuadratkan 9. Kemudian ini min 3 berarti tambah 3. Tambah 3 dikurang 6 berarti min 3. 9 dikurang 3 berarti 6. Maka X sama dengan min 3 juga ketika kita substitusikan ke Fx ternyata juga besar dari 0. Nah karena semuanya besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,4. Artinya apa? Artinya kalau kita ganti X-nya dengan min 3 atau X-nya diganti dengan min 6, maka yang sebelah kiri ini akan sama dengan yang di sebelah kanan, yaitu hasilnya 1. Ya soal berikutnya. Nah ini kita akan memakai bentuk umum yang kedua. Bahwa bentuknya adalah jika A log Fx sama dengan A log Gx, maka penyelesaiannya Fx sama dengan Gx. Artinya kalau bilangan pokoknya sama, maka numerusnya sama. Nah numerusnya sekarang membuat perubahan X keduanya. Berarti Fx sama dengan Gx. Nah setelah kita peroleh nanti nilai X, maka X yang kita peroleh itu harus diuji ke Fx dan Gx. Syaratnya nilainya harus besar dari 0. Nah ini ya kalau kita lihat
bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Jadi sudah bisa dibaca A log fx sama dengan A log gx. Berarti ini fx-nya, kemudian ini gx-nya. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Berarti x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 2x kuadrat kurang 2. Nah, kita sederhanakan, kita pindahkan semuanya ke kanan, tapi ditulis di kiri. Berarti 2x kuadrat dikurang x kuadrat. Berarti x kuadrat. Kemudian min 2x dipindahkan ke kanan, berarti tambah 2x. Selanjutnya min 2 dikurang 1, berarti min 3 sama dengan 0. Nah, ini x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x-nya ada 2. Kita faktorkan. Maka faktornya adalah x. Nah, faktor dari 3. Yang jumlah atau selisihnya 2. Ya, faktor dari 3, 3 dengan 1. Nah, dijumlahkan 3 dengan 1 hasilnya positif 2. Berarti tambah 3 kurang 1. Nah, itulah faktor dari x kuadrat tambah 2x kurang 3. Maka penyelesaiannya adalah x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita harus mengujinya ke fx dan gx. Syaratnya nanti harus besar dari 0. Maka untuk x sama dengan min 3 dulu. Maka f min 3 sama dengan, gitu ya, f min 3. Nah, ini fx-nya. Berarti kalau f min 3, min 3 kuadrat, kemudian dikurang 2 kali min 3, kemudian ditambah 1. Sama dengan, ya, kita masukkan ke fx, min 3 kuadrat dikurang 2 kali min 3 ditambah 1. Min 3 kuadrat adalah 9. Min 2 dikali min 3, berarti 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 9, berarti 16. Besar dari 0. Berarti untuk fx memenuhi, gitu ya, besar dari 0. Kita uji lagi ke gx. G min 3. Nah, gx-nya ini berarti G min 3 2 kali min 3 kuadrat. 2 kali min 3 kuadrat. Kemudian dikurang 2. Sama dengan min 3 dikuadratkan 9 dikali 2 18. Dikurang 2 16. Besar dari 0. Karena keduanya besar dari 0, maka x sama dengan min 3, penyelesaian. Selanjutnya kita uji lagi untuk x sama dengan 1. Maka kita tentukan f1. Gitu ya, f1 berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 1. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2, 1 dikurang 2 min 1, kemudian ditambah 3, berarti 2, besar dari 0. Selanjutnya G1. G1 berarti ini GS-nya, ganti S-nya sekarang dengan 1. Maka 2 kali 1 kuadrat dikurang 2. Jadi 2 kali 1 kuadrat, ya, dikurang 2. Sama dengan 1 kuadrat 1 kali 2. 2 kurang 2, 0. Nah, 0 ini tidak besar dari 0, gitu ya. 0 maksudnya G. G1 sama dengan 0, bukan besar dari 0. Artinya apa? X sama dengan 1, bukan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3. Nah, seperti itu, ya, menyelesaikan persamaan logaritma yang bentuknya bentuk yang kedua. Persamaan logaritma bentuk yang ketiga adalah bentuknya berupa persamaan kuadrat. Nah, ini
A log X dikuadratkan ditambah B kali A log X tambah C sama dengan 0. Sehingga nanti cara kita menyelesaikannya adalah dengan memisalkan A log X itu dengan Y, sehingga persamaannya AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini contohnya sudah ada di sini. 2 log X pangkat 1 tambah 2 log X. Artinya X ini dipangkatkan dengan bilangan logaritma, yaitu 1 tambah 2 log X. Maka ketika kita mau merubahnya, karena ini bentuknya kan belum seperti bentuk umum, ya belum bentuk persamaan kuadrat. Karena intinya sepertinya, ya ini akhirnya nanti akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Maka kita gunakan sifat bilangan operasi bilangan logaritma. Bahwa ini bentuknya A pangkat M log X pangkat N. Berarti N per M A log X. Jadi kalau kita selesaikan M per N gitu ya, berarti 1 tambah 2 log X per 1 dikali gitu ya, A log X. Berarti 2 log X. Kemudian ini dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 2 log X. Berarti 2 log X. 2 log X dikali 2 log X. Berarti 2 log X dikuadratkan. Gitu ya, 2 log X dikuadratkan. Ditambah, nah tadi 1 kali 2 log X berarti 2 log X. Kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuknya. Ya, setelah kita rubah bentuk ini menjadi seperti ini. Karena ini bisa kita rubah menggunakan sifat A pangkat M log X pangkat N. A pangkat M log X pangkat N. Sama dengan M per M A log X. Gitu ya. Jadi 1 tambah 2 log X dikali 2 log X. Dikurang 6 sama dengan 0. Nah, setelah kita kalikan inilah jadinya. Maka kita misalkan, misal 2 log X itu dimisalkan dengan Y. Sehingga persamaan ini menjadi Y kuadrat ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita tentukan Y-nya. Berarti Y-nya ada 2, kita faktorkan. Y. Kita cari faktor dari 6 yang jumlah atau selisihnya 1. Berarti 3 dengan 2. Nah, dijumlahkan 3 dengan 2 hasilnya positif 1. Berarti ini positif, kemudian negatif. Jadi faktor dari Y kuadrat tambah Y kurang 6 sama dengan 0 adalah Y tambah 3 dikali Y kurang 2. Sehingga dari sini diperoleh Y-nya Y tambah 3 sama dengan 0 atau Y kurang 2 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan min 3 atau Y-nya sama dengan 2. Nah, tadi Y itu adalah 2 log X. Maka kita kembalikan 2 log X sama dengan Y. Berarti untuk Y-nya min 3 dulu. Untuk Y sama dengan min 3. Gitu ya. Maka 2 log X sama dengan Y berarti 2 log X sama dengan min 3. Maka sekarang ini bentuk persamaan logaritma bentuk pertama. Kita harus menjadikannya A log X sama dengan A log P. Berarti kita samakan bilang pokoknya supaya bisa kita menentukan berapa numerusnya. Jadi 2 log X sama dengan 2 log, ya, 2 log berapa yang hasilnya min 3? 2 pangkat min 3. Jadi dari sini diperoleh A log X sama dengan A log P. Maka X sama dengan P. 2 pangkat min 3. Jadi X-nya sama dengan 1/8. Selanjutnya tadi satu lagi Y-nya sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2. Berarti 2 log X, ya. Y itu 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan Y. Berarti 2 log X sama dengan 2. Nah, kita rubah
A log X sama dengan A log P. Berarti 2 log X sama dengan 2 log. Nah, 2 pangkat berapa? Ya, yang hasilnya nanti 2. 2 log berapa gitu ya? 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti ini 2 pangkat 2. 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi dari sini A log X sama dengan A log P. Jadi X-nya adalah 2 pangkat 2. Atau X-nya sama dengan 4. Jadi ya, himpunan penyelesaiannya adalah 1/8,4. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan kalau bentuk dari persamaan logaritma itu berbentuk persamaan kuadrat.